Keluaran pasal yang ke-32. Judulnya adalah Anak Lembu Emas. 32 ayat 1 mulai. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah huruf kecil ya, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Sampai di situ dulu. Nanti kita akan baca di pasal 32 ini bahwa Tuhan itu sudah berniat akan membinasakan bangsa Israel. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana seorang yang bernama Musa, seorang pemimpin sebuah bangsa yang besar, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dia dipercaya oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia berjuang untuk melunakkan hati Tuhan. Tetapi apakah orang-orang Israel yang diperjuangkan oleh Musa ini akhirnya masuk ke tanah Kanaan? Tidak, kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya sempat bertanya, apakah Tuhan itu sebetulnya berkompromi dengan orang-orang yang seperti ini sehingga mereka hatinya tambah keras, gitu ya. Tetapi hari ini saya mau berkata bahwa kenapa orang-orang itu hatinya bertambah keras? Kenapa ada orang yang kita dapati susah untuk berubah, tidak bertobat juga? Karena dia kompromi, atau dia diperlakukan secara kompromis oleh orang lain yang mengerti kebenaran. Saya ulang ya, ada orang-orang yang hatinya menjadi keras, bahkan semakin keras. Yang pertama, mungkin dia kompromi dengan dirinya sendiri, menurunkan standar kebenaran dalam hidupnya. Atau dia adalah orang-orang yang diperlakukan kompromis oleh orang-orang yang mengerti kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-7, kita teruskan. Jadi Harun itu ketika lihat bangsa Israel sudah teriak-teriak, Musa ini lama sekali, mereka sudah bersungut-sungut, mereka sudah mengeluh, Musa ini lama sekali naik ke gunung berdoa tapi nggak turun-turun, lalu gimana nasib kita semuanya? Lalu Harun ini sudah nggak tahan hatinya. Nah, Harun ini akhirnya bersikap kompromis. Dia kompromi terhadap keluhan bangsa Israel sehingga dia mengambil keputusan. Lalu akhirnya bangsa Israel ini berbuat sesuka hati mereka. Ayat yang ke-7. Ini Tuhan ngomong sama Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'" Wah, Tuhan ini sudah, sampai di sini dulu. Tuhan ini sudah saking gregetannya. Dia berkata sama Musa, "Sekarang turun. Lihat, bangsa itu sudah rusak lakunya.
Mereka berbuat ini, mereka berbuat sesuka hatinya. Lalu Tuhan berkata, ayat yang ke-10 saya ulangi. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Kalau bahasa Inggrisnya dibiarkan, leave me alone. Gitu ya. Itu sudah ngamuk Tuhan. Biarkan aku sendiri, biarkan aku marah, biarkan aku menghancurkan bangsa ini. Itu di bahasa Inggrisnya begitu. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Ini ngomongnya gak datang. Ini pasti ngomongnya dengan murka yang menyala-nyala. Sesungguhnya terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Kalau dibinasakan itu berarti dimusnahkan. Tuhan itu gampang kalau membinasakan, ya kan? Sekali murka Tuhan menyala, Tuhan menyambar dengan kemuliaannya, habis sudah. Tetapi Tuhan ini mengasihi Musa. Dia berkata, ini saking marahnya Tuhan, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Artinya engkau dan keluargamu, keturunanmu, aku jamin engkau menjadi bangsa yang besar. Artinya begini, angkatan yang ini biar habis, lalu aku akan membangkitkan angkatan yang baru dari keluargamu. Tapi apa yang dilakukan Musa? Nah, ini memang seorang pendoa syafaat. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Di terjemahan lain dikatakan lalu Musa memohon. Lalu Musa itu memohon sampai putus asa. Dikatakan sampai desperate. Musa itu sungguh-sungguh dia cry out sama Tuhan. Please Tuhan, jangan Tuhan. Jangan dibinasakan. Dibina aja Tuhan, jangan dibinasakan. Gitu ya. Musa berkata, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, iya, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu ya yang menyala-nyala itu. Jadi please, reda. Jangan marah lagi Tuhan. Dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Oh, ini hanya seorang Musa yang bisa berkata kepada Tuhan, menyesalah atas murka yang sudah engkau rancangkan. Gitu ya. Menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Please Tuhan, ini Musa luar biasa. Dan memang ini pendoa syafaat harus seperti itu. Tapi kita ini lagi ngomongin sisi yang lain, ya. Jadi kita akan ngomongin sisi yang lain. Dan apa yang terjadi? Ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nggak jadi dibinasakan. Tetapi apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Hasilnya bangsa Israel semakin jahat di mata Tuhan. Hasilnya adalah orang-orang ini tetap akhirnya nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena memang sudah jahat. Hatinya itu sudah sangat keras. Bangsa Israel ini ketika Musa melunakkan hati Tuhan, please Tuhan, jangan kau bunuh, jangan kau binasakan bangsa ini. Bukankah Tuhan sudah susah-susah ngeluarin mereka dari tanah Mesir? Bukankah engkau sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Israel, kepada Yakub, bahwa Tuhan janji akan memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu, memberikan tanah perjanjian yang luar biasa, akan dijadikan bangsa yang besar. Bukankah Tuhan sudah janji? Dan Musa ini berhasil melunakkan hatinya Tuhan. Tetapi di sisi lain saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah engkau sedang berkompromi kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel, sehingga akhirnya bangsa Israel itu menjadi lebih jahat? Sama seperti ketika Hizkia diberikan umur panjang 15 tahun ditambah bonus 15 tahun. Tapi akhirnya Hizkia itu tidak melakukan yang baik di hadapan Tuhan, bahkan dia bertambah jahat. Oleh sebab itu saya berdoa sebagai orang tua,
kita ini tidak membuat hati anak-anak kita menjadi keras karena kita berkompromi. Yang setuju katakan amin. Bangsa Israel ini sudah dikasih kesempatan, dilunakkan hatinya. Tuhan dilunakkan hatinya. Tuhan menyesal. Lalu mereka bersungut-sungut lagi, aku pengen daging. Sama Tuhan dikasih daging. Aku pengen air, dikasih air. Mereka teriak-teriak lagi, bersungut-sungut lagi, diturutin juga. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebab mereka ini mengalami yang namanya dikompromi. Sebetulnya saya melihat bahwa ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan itu berhak untuk menyatakan kemurahannya kepada siapapun juga ketika dia berkenan kepada seseorang. Betul? Tuhan itu punya hak untuk memberikan anugerah kepada siapapun juga, selama memang Tuhan itu berkenan dan mau memberikan anugerahnya. Kepada Hizkia Tuhan juga mau memberikan anugerahnya. Tetapi ini ada orang-orang tertentu, ada orang-orang yang memang ketika dikompromi itu hatinya semakin jahat dan hatinya semakin keras. Nah, tentang kekerasan hati. Tadi saya di awal bilang bahwa Tuhan sendiri yang membuat Fir'aun itu hatinya keras sehingga dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dan saya menemukan satu ayat yang luar biasa. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang keras hati, ya ini salah satu kemungkinannya adalah ini. Buka bersama saya dengan saya Yosua pasal yang ke-11. Yosua pasal ke-11 ayat yang ke-16. Kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan barbar. Ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Perlu diingat bahwa Yosua ini adalah yang meneruskan kepemimpinan setelah Musa mati. Ya, jadi dia memegang mandat. Dia juga ngerti apa yang harus dilakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa yang belum selesai, dia yang selesaikan. Gitu ya. Dan ingat, ada orang-orang yang hatinya itu memang sama Tuhan dikeraskan. Salah satu sebabnya adalah yang pertama, ya ada dua penyebab. Yang pertama adalah mereka ini memang untuk menguji hati kita. Ya, saya percaya bahwa ketika Musa itu memimpin bangsa Israel dan bangsa Israel berlaku seperti itu, sebetulnya Tuhan itu juga sedang melatih hati Musa, melatih kepemimpinan Musa, menguji kepercayaan Musa kepada Tuhan. Tetapi yang kedua adalah sebetulnya supaya Tuhan itu punya alasan untuk menumpas orang-orang yang hatinya keras. Jadi kalau ada orang yang mengeraskan hati, ngeyelnya minta ampun. Kemarin Pak Babang cerita tentang Himenius dan Alexander. Punya kebenaran diri sendiri dan ngeyel, mempertahankan diri sendiri, mempertahankan kebenaran diri sendiri. Punya kebenaran diri sendiri dan mempertahankannya dengan kuat. Bisa jadi mereka untuk menguji hati kita. Yang percaya katakan amin. Tapi yang kedua, bisa jadi sebetulnya memang Tuhan buat hati mereka keras supaya mereka ini memang melawan terus dan pada akhirnya mereka ditumpas dan tidak memperoleh belas kasihan. Tuhan itu punya alasan
Ketika hati mereka semakin keras, memang sudah ditentukan untuk akhirnya dibinasakan, ditumpas. Oleh sebab itu berespon benar. Amin. Berespon benar dan berpikir positif itu beda ya, Bapak Ibu Saudara. Satu kali nanti mungkin saya akan bagikan di grup aja. Bedanya positive thinking dan berespon benar. Tidak selamanya positive thinking itu benar. Ya. Kalau motivator dunia, kalau psikolog dunia, mereka akan berkata positive thinking aja. Tapi kita yang harus kita lakukan adalah berespon benar. Katakan berespon benar. Kasih salam kanan kiri, berespon benar. Kalau sekedar positive thinking itu sebetulnya denial. Itu sebetulnya sedang menolak kenyataan, gitu loh. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah bersikap benar, berespon benar. Ya, ini yang terjadi atas bangsa-bangsa yang ditumpas oleh Yosua. Mereka hatinya memang dikeraskan oleh Tuhan. Kita balik lagi ke Keluaran pasal yang ke-32. Ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Ketika kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang bernyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar. Ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh bangsa Israel, oleh orang Israel. Musa juga marah, makanya kedua loh batu itu dilemparkannya. Nah, ayat 21, ini sikap Musa terhadap Harun. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Ini teguran keras Musa kepada Harun. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Jadi Harun dengan dia bersikap kompromi, dengan dia berkompromi kepada orang Israel yang berbuat dosa dan berbuat semaunya, sebetulnya dia sedang mendatangkan dosa atas bangsa itu. Sama seperti kita ketika kita ini bersikap kompromi atas ketidakbenaran, maka sebetulnya kita sedang mendatangkan dosa. Apakah itu kepada diri kita sendiri? Apakah itu kepada pasangan kita? Apakah kepada anak-anak kita? Atau kepada orang-orang yang sedang dipercayakan kepada Tuhan untuk kita pimpin? Ketika kita berkompromi terhadap kebenaran, ketika kita menurunkan standar kebenaran itu dan diberlakukan kepada orang lain, maka sebetulnya kita ini sedang mendatangkan dosa. Yang mengerti katakan amin. Tetapi jawab Harun, ayat 22, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Tapi Harun itu orang yang cari aman. Salah satu ciri orang yang kompromi itu adalah cari aman. Katakan cari aman. Cari amannya aja. Biar aman, biar aku ini tidak disalahkan, biar aku ini diterima. Cari aman aja. Oke lah, tak turutin. Oke lah, apa maumu, tak turutin lah. Gitu ya. Dan ternyata ini adalah berbahaya. Karena sebetulnya Harun itu sedang mendatangkan murka Tuhan atas bangsa Israel. Harun ngerti kebenaran. Harun ngerti bahwa Musa itu naik ke gunung itu untuk ketemu dengan Tuhan. Musa tegur Harun,
Dan Harun ini berkata, engkau tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, ayat 23, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami dan sebagainya. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Loh, mosok keluar sendiri anak lembu emasnya? Ya kan? Nggak mungkin lah. Jadi Harun ini cari aman ketika berada di sekitar bangsa Israel supaya dia nggak dibunuh. Loh, bisa-bisa dibunuh loh Harun itu. Ya kan? Ketika dia bilang, tidak, pokoknya kita tunggu Musa turun dari gunung. Wah, mungkin bangsa Israel sudah marah, mereka mungkin lemparin batu Harun. Akhirnya Harun, wah, daripada aku mati, daripada aku celaka, oke lah, udah kasih, taruh, semua dilemparkan ke api. Lalu katanya kepada Musa membela diri dia. Tiba-tiba dan keluarlah anak lembu ini. Wah, ini Harun. Hati-hati dengan cari aman. Itu tandanya kita orang yang kompromi. Kalau tahu sesuatu itu tidak benar, maka kita dilarang kompromi. Kasih salam kanan kiri lagi, dilarang kompromi dengan ketidakbenaran. Dilarang kompromi. Nah, memang repotnya adalah ketika kita ini berhadapan dengan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah terlanjur tegar tengkuk dan keras kepala. Betul? 1 Samuel yang ke-10. Mulai ayat yang ke-6. Ini cerita tentang ketika Samuel bertemu dengan Saul. Saudara tahu bahwa sebetulnya yang menjadi pilihan Tuhan itu adalah Daud, ya. Nah, Saul ini adalah raja yang diinginkan oleh rakyat, diinginkan oleh bangsa Israel. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan itu ya tetap menyertai dalam beberapa hal, itu menyertai selama Saul itu hatinya melekat kepada Tuhan. Ini perjumpaan Samuel dengan Saul. Ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat yang 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Kalau yang punya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, saya akan bacakan. Kalau yang punya baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Segera setelah Saul meninggalkan Samuel, Saul menerima sifat baru dari Allah. Katakan sifat baru dari Allah. Dan segala hal yang diberitahukan Samuel kepadanya pun terjadi pada hari itu juga. Sifat baru dari Allah. Orang yang hatinya keras itu, yang pertama, dia harus dibawa untuk ketemu dengan Tuhan. Katakan ketemu dengan Tuhan. Ketika Saul ini ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan sifat yang baru kepada Saul. Dia memberikan hati, mengubah hatinya menjadi lain. Dan maka dia kepenuhan bersama dengan nabi-nabi yang dia jumpai dalam perjalanan. Jadi jangan sepelekan kata kompromi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini kompromi terhadap diri kita, gak apa-apa, ini kan dosa kecil. Gak apa-apa lah, aku ini bohong untuk kebaikan. Gak apa-apa lah, ini aku bohong ya supaya anakku gak sakit hati. Ketika kita tahu bahwa anak kita ada di dalam jalur yang salah, dan kita berkata, yes, gak apa-apa le, nanti pelan-pelan, gak apa-apa Nduk, nanti pelan-pelan ya kamu balik lagi. Oh, saudara akan sadar satu ketika saudara kehilangan dia. Kalau perlu rampas, kalau perlu tarik, tidak. Ini jalur yang benar. Kamu harus ada di sini, tidak boleh berada di sini.
supaya kita tidak mendatangkan dosa atas mereka. Kita berkompromi terhadap diri kita sendiri. Gak apa-apalah, aku belum bisa mengampuni, tapi aku kalau ketemu, ya aku tetap baik kok sama dia. Gak bisa. Kita harus mendisiplin diri kita sendiri, mengambil keputusan untuk melakukan sesuai dengan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum saya serahkan ke Pak Bambang, mari kita berdoa bersama-sama. Biar Tuhan memberkati dan memberikan hati yang baru kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan mulai hari ini biar kami menyadari bahwa kami butuh Engkau. Dan kami mau belajar kebenaran lebih lagi. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang kompromi. Menurunkan standar kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.